Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim kembali malam Sabtu, dan malam ini kita ingin bersama-sama bermusyawarah, bertukar pikiran tentang satu topik atau isu ya, yaitu apakah agama itu solusi atau masalah. Kapan agama itu menjadi solusi dan kapan agama itu menjadi masalah. Nah, ini tentu terkait dengan berbagai tantangan zaman, perubahan zaman ya, yang luar biasa, dan bagaimana respon para rijaluddin, tokoh-tokoh agama ya, memberikan satu respon terhadap tantangan-tantangan yang baru yang tentu menuntut satu jawaban baru ya. Karena dianggap jawaban lama sudah tidak relevan lagi, tidak cocok lagi. Dan ini tentu kita harus melihat bagaimana agama itu betul-betul dianggap sebagai suatu sistem nilai kesatuan yang integrated, yang terpadu, yang tidak mudah kalau kita tidak memahami dan mengamalkan. Nah, oleh karena itu memang para ulama dalam berbagai kitab memberikan satu pandangan-pandangan yang beragam. Tetapi intinya begitu pentingnya soal memperbaiki pemahaman kita. Tahsin ala fahmiddin. Pemahaman yang selama ini agama itu banyak sekali pemeluk-pemeluk agama itu mengalami suatu su'il faham, yaitu pemahaman yang dangkal, pemahaman yang tidak pas ya, yang berakibat kepada su'i tadbik di dalam implementasinya. Sehingga agama yang seharusnya memberikan solusi justru dalam hal tentu sangat potensial menimbulkan berbagai problem. Nah, oleh karena itu disinilah kita mencoba untuk membahas, dan tentu karena alhamdulillah malam ini kita dapat berkah kehadiran seorang pakar ya, yang memang tidak hanya sebagai konseptor tapi juga aktor ya, yang sangat bergumul dan merasakan hidup di Timur Tengah dan juga di Amerika dan juga di Eropa. Nah, mungkin ini bisa memberikan satu pemikiran-pemikiran kepada kita, itu faktor-faktor apa ya, bagaimana kita membuktikan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah sesuatu yang memberikan wa nazzalna 'alal kitab tibyana likulli syai' gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah, sebagai satu obat, medicine terhadap segala penyakit. Nah, ini yang memang tidak mudah ya.
Dan rupanya ini tidak hanya menimpa Islam, tapi juga di berbagai negara mengalami satu challenge, ya, yaitu bahwa sudah tidak ada keyakinan lagi terhadap agama itu, karena agama sering misinterpreted dan misimplemented, yaitu sering salah dipahami, ya, dan juga salah diterapkan. Nah, dalam suatu survei, ya, itu 5 tahun yang lalu, ternyata Amerika sudah mulai mengalami, ya, krisis, ya, kepercayaan terhadap agama. Jadi inilah yang masih memandang agama itu bukan satu solusi, bahkan justru menjadi problem. Nah, ini tentu kita tidak boleh demikian. Kita dituntut, kita harus membuktikan, ya, bahwa justru Islam itu adalah solusi, ya. Dan Allah mengatakan, ya, kita akan dijamin, ya, kalau kita beriman dan amal soleh, hayatan thayyibah. Dan juga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, ya, yaitu menyadari bahwa sesuatu yang terpuruk bisa berubah menjadi mulia karena Islam. Dan itu sudah terbukti zaman Rasulullah dan para sahabat ke abad kejayaan Islam. Tapi sekarang kita menghadapi suatu masalah. Apa faktor-faktor? Apakah ini agamanya, atau soal pemahamannya, penerapannya, atau rijaluddin, atau fuqahanya? Nah, ini tentu tidak mudah. Makanya soal dalam berbagai observasi spiritualitas, maka bisa jadi itu menjadi dua sisi, ya. Bisa menyehatkan, bisa jadi racun. Nah, sama juga seperti agama. Kalau agama itu salah dipahami, salah diterapkan, bukan memberikan solusi, justru akan menjadi masalah atau problem. Jadi tidak heran kalau misalnya para pemimpin seperti di Rusia dan juga komunis, ya, di Cina, di Vietnam, itu di Kuba, nah, mereka menjauhkan, ya, agama ini. Nah, karena mereka tidak paham, tidak menangkap esensi agama secara kamil, ya. Ya, udkhulu fis silmi kafah, tidak kafah, utuh dan integrated. Nah, ini tentu saja, ya, kita harus hati-hati, jangan sampai keberagaman kita itu justru akan membuat kita ini menjadi sakit, ya, secara ekonomi, secara politik, secara budaya, ya, secara hubungan-hubungan kemanusiaan. Nah, sehingga para pakar, para pemikir, ya, akhirnya, ya, sampai kepada satu kesimpulan, sebetulnya yang bermasalah itu bukan agamanya, tapi justru orang-orangnya, karena sudah terkontaminasi dan terpolusi oleh kepentingan vested interest yang justru diddal qimatuddin. Jadi justru bertentangan dengan nilai-nilai agama sendiri, seperti keadilan, kemanusiaan, ya, kesamaan, kesetaraan. Nah, ini. Nah, makanya sebagai Al-Quran, sebagai Islam tentu sebagai agama terakhir, dan juga Al-Quran sebagai kitab terakhir, ya, yang diturunkan oleh Allah, kita tidak boleh ada semacam keraguan. Nah, ini Emmanuel Macron, ya, presiden Prancis, karena mungkin mereka tidak mengerti apa Islam itu, apa itu agama, ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak sekali di negara-negara Amerika, Eropa berbondong-bondong menjadi ateis karena melihat fenomena satu realitas, bukan agama yang dilihat, tapi sikap dan perilaku orang-orang yang beragama itu. Nah, tentu ini harus ada respon dari kita. Dan sekarang ini, ya, seperti kita Nahdlatul Ulama sudah berusaha untuk melakukan pembaharuan, dan saya mencoba melihat, ya, bahwa nanti di Bali awal November itu ada namanya dalam rangka G20, maka juga Nahdlatul Ulama memanfaatkan momentum itu untuk memberikan pandangan-pandangan dengan mengundang para tokoh dunia, tokoh agama di dunia, yang dalam forum R20 Religion, ya, Religion 20. Nah, ini tentu untuk kita memberikan, karena Indonesia diharapkan memberikan pandangan-pandangan bagaimana menghadapi krisis dunia,
baik dalam bidang politik, ekonomi, kemanusiaan, ya, karena mereka berangsur-angsur sudah mulai tidak percaya kepada agama, ya. Nah, bagaimana agama dipisahkan dengan Tuhan? Mereka believe in God but not believe in religion. Nah, ini ada suatu hal yang naif sekali. Nah, ini termasuk negara Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa agama, ya khususnya Islam, sedang mengalami azamah, satu krisis, ya. Nah, tapi kita ulama justru ya ingin memberikan counter, ya. Justru mereka yang gagal memahami bahwa Islam itu sebagai suatu solusi terhadap berbagai krisis di dunia. Nah, ini tentu bagaimana kita bisa membuktikan itu tidak hanya pada tingkat narasi atau statement. Nah, tentu kita harus mengacu kepada keyakinan, ya, bahwa di dalam agama tentu dijamin oleh Allah bahwa sempurnalah itu agama itu. Jadi betul-betul syamil wal kamil, betul-betul komprehensif dan menyeluruh, ya. Dan itulah apa hakikatnya ini sebagai Islam, sebagai satu dinan, ya, satu agama itu. Nah, ini tentu kita tidak boleh ada keraguan, ya, terhadap sebagai Al-Qur'an, ya, sebagai kitab terakhir. Nah, oleh karena itu ayat pertama di Al-Qur'an itu justru membuka dengan satu statement yang membuat kita harus yakin, ya, tidak boleh sedikit pun ada keraguan. Kalau kita betul-betul ingin mengerti who is God, orang yang betul-betul sadar dengan Allah. Karena itulah hakikat agama, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa mengapa Allah itu mengutus seluruh nabi dan rasul, sebetulnya dalam rangka untuk menggiring, membawa manusia mengenal. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, dalam rangka agar kita ini bisa menyembah Allah, supaya jangan menyembah yang bukan Tuhan atau yang dikenal dengan taghut, yaitu sering tanpa disadari kita tergelincir kepada satu sikap dan perilaku atau cara berpikir menuhankan yang bukan Tuhan atau yang disebut dengan taghut. Nah, inilah tantangan kita. Nah, oleh itu kita harus betul-betul kembali membuktikan bahwa Al-Quran itu memang kalamullah yang bisa memberikan penjelasan, jawaban, solusi apapun. Dan itu harus menjadi kabar gembira bagi kita yang betul-betul yakin. Nah, inilah wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tapi sayangnya tidak banyak umat Islam yang punya satu keseriusan untuk bisa memahami dan menangkap esensi dan substansi Al-Quran itu sendiri. Justru banyak sekali waktunya habis untuk berdebat terhadap pemikiran-pemikiran lama yang sebetulnya itu adalah satu satu debat jidal atau satu pertentangan yang sebetulnya harus kita akhiri karena banyak menyangkut hal-hal yang furu'iyah, suatu hal yang trivial, yaitu yang sepele-sepele, bukan yang pokok-pokok. Justru yang pokok-pokok justru sering dilupakan, itu loh. Nah, jadi ini umat Islam seringkali tanpa disadari masuk dalam jebakan-jebakan yaitu opium, ya. Jadi seperti candu, ya. Kita kemudian asik dengan diri sendiri tapi kemudian lupa apa fungsi dan hakikat dari agama sebagai wasilah untuk bisa memberikan suatu solusi-solusi. Nah, oleh karena itu Al-Quran seharusnya yang mengandung petunjuk, ya, arah dan semuanya itu harus memberikan suatu syifa, obat, ya, medicine. Nah, karena kita itu perlu supaya kita kuat, sehat, ya. Nah, kita ini bisa jadi sakit, ya, sakit pikiran, sakit jasmani, ya. Nah, di Al-Quran itu mengandung hal-hal yang bisa memberikan satu medicine, obat, ya. Ya, apa saja, baik itu yang sifatnya fisik maupun hati maupun pikiran, entah itu dunia maupun akhirat. Nah, cuman persoalannya bagaimana kita menggali, ya, nilai-nilai yang asasi, yang pokok. Ya, karena Islam itu salahu, cocok untuk likuli zaman wal makan. Nah, tetapi bagaimana dengan tagayyur zaman, dengan tantangan perubahan zaman itu. Nah, dan di dalam Al-Quran itu sendiri memang memberikan satu semacam inspirasi bahwa ada semacam pembaharuan, ya. Ada ayat-ayat yang memang itu ada semacam peningkatan, ya,
yaitu ada bisa menghapus dan yang nasih dan mansukh yang dalam rangka untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kenapa kita seringkali terbelenggu oleh terjebak kepada pemikiran mufassir, para fuqaha masa lalu, sehingga seakan-akan kita itu tidak punya ruang untuk bagaimana melakukan satu adaptasi terhadap masalah baru. Nah, inilah penting yang kita melakukan satu kesepakatan, satu ijma, ya, yaitu bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan, ya, terutama dalam hal pendekatan agama. Memang agama tidak berubah, tapi khitab ad-din itu bagaimana kita memahami agama itu perlu ada update dan upgrade. Karena tantangan dulu tentu berbeda. Tidak usah jauh-jauh, ya. Kita alami sendiri satu contoh misalnya gadget kita. Kita itu dalam setahun 2 tahun, Masya Allah. Itu kalau dahulu ya, misalnya kita kembali kepada gadget kita 5 tahun yang lalu, maka akan hang, ya. Karena tidak multitasking, ya. Itu karena memorinya sangat rendah. Sekarang ini sudah, dulu hanya byte, kilobyte itu, ya. Terus mega, sekarang giga, dan ada sekarang ini tera lagi. Dan ada juga 3G, 4G, bahkan sekarang 5G dengan much faster, kecepatan yang jauh lebih cepat luar biasa. Nah, menghadapi fenomena ini bagaimana agama? Nah, sementara umat Islam hanya sibuk dengan hal-hal yang al-dzauhar, yang soal-soal yang tidak pokok, ya, bukan al-jauhar, yang substansi. Soal baju, soal ini boleh atau tidak, gitu. Urusan-urusan yang sebetulnya itu tidak pokok, ya. Sehingga tidak heran kalau umat Islam mengalami berbagai kemunduran, ya. Nah, ini tentu tanggung jawab kita semua, para fuqaha, rijaluddin, yaitu para tokoh agama, bagaimana memberikan pemahaman agama itu sebagai satu instrumen, bagaimana kita orang itu bisa mengerti man huwallah, siapa dirinya, bagaimana alam semesta ini, bagaimana kita berinteraksi. Nah, dan tentu kita harus melihat dulu, ya. Jadi memang kita oleh Tuhan diberi satu ruang, ya, untuk memberikan penafsiran, tapi tidak boleh kemudian kita itu inhiraf atau sengaja, ya, merubah-rubah, ya, demi kepentingan sendiri. Selama kita jujur, kita boleh menggali, mengembangkan tafsir-tafsir, ya, baru, tapi dengan tujuan betul-betul dalam rangka untuk tatbik, ya, syariatul Islam. Ya, karena Islam itu betul-betul mengatur hal-hal yang pokok, ya. Nah, pokok, ya. Jadi yang tidak pokok itu diberi kesempatan, diberi ruang untuk berbeda pendapat. Makanya ulama-ulama dahulu sangat tawaddu di dalam menyampaikan pandangan-pandangan, sering mengakhiri pendapatnya dengan Allahu a'lam bishawab. Artinya dia menyadari bahwa siapapun punya potensi salah dan siapapun punya potensi benar. Makanya mereka terjadi satu tabadul ihtiram, yaitu saling menghormati satu sama lain, dan juga tabadul i'tiraf, saling mengakui. Jadi hal-hal yang biasa mereka berpandangan, tapi saat ini kita sudah mulai muncul, ya, ulama-ulama yang memonopoli kebenaran, yang memiliki kunci-kunci surga dan neraka, seakan-akan mereka yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, begitu mudahnya. Sehingga kemudian mereka latah dengan hal-hal yang sebetulnya itu menjadi urusan-urusan akidah, ya, tapi dia lupa urusan-urusan muamalah dan akhlak, ya. Nah, ini tentu ini tidak mudah. Tentu oleh karena itu banyak sekali kita, karena faktor berbagai vested interest, sebagian kita seringkali tidak mampu menerima secara keseluruhan. Ada katanya kita menerima, percaya, tapi yang lain kita menolak, yaitu ayat-ayat Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, kita harus menyadari hal itu. Nah, ini oleh karena itu kita harus menyadari, dan itu adalah satu statement yang sangat jelas dari Al-Quran. Janji Allah, barang siapa yang betul-betul mengikuti petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka jelas dia tidak akan sesat dan dia tidak akan menderita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita betul-betul ikut, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dalam ayat yang lain. Dan juga, tapi sebaliknya, kalau kita sudah mulai berpaling, ya, dengan Quran, dengan ilmu, ya, dengan
Al-Quran ya, dengan sunnah Rasul, maka apa yang terjadi adalah kehidupan kita akan menjadi sempit ya. Bukan rumahnya yang sempit, tapi kita sempit, dan kita nanti di akhirat juga dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, tentu ini yang menjadi jaminan at-turath ya, yang jaminan itu apa yang harus kita lakukan ya, yaitu selama kita betul-betul berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran yang dijamin ya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, itu dijamin, wa sunnata nabiyhi. Nah, tentu ini satu tantangan kita semua, bagaimana kita memahami Al-Qur'an ya secara tepat ya. Ya, itu betul juga kita bisa menangkap ya bagaimana hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, yang harus kita ittiba, tapi tentu dalam hal tertentu, karena Rasulullah juga memberikan suatu ruang nah apa itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kadang-kadang kita itu taklid buta ya. Ya, kita tidak memandang tagayyuriz zaman wal makan gitu. Nah, ini karena taklid buta, karena kurang diimbangi oleh ilmu dan pengetahuan ya. Nah, makanya sehingga pemahaman-pemahaman yang taklid ya, yang asabiyah, yang fanatis ya, nah, itu menimbulkan satu praktek-praktek yang kemudian tidak simpatik, ya. Tidak menunjukkan Islam itu alamiah, yaitu adalah universal. Nah, tentu universal itu memberikan karakter-karakter yang sifatnya fleksibel, sangat terbuka, sangat open dengan siapapun itu. Sehingga siapapun, bahkan Islam itu walaupun lahir di Arab, justru yang mayoritas bukan di Arab, tapi justru di Asia, di Indonesia ya, bahkan nanti mungkin di Cina atau di Pakistan. Nah, inilah. Nah, saya mengutip dari tulisan-tulisan ini ya, tapi ini nggak perlu saya tapi secara kesimpulan ya, itu bahwa memang agama yang benar itu memang bisa memberikan satu solusi. Nah, oleh karena itu bagaimana meningkatkan kebenaran kita ini? Ya, tentu kita sudah benar, cuman kebenarannya masih rendah. Karena agama hakikatnya merupakan suatu proses pembaharuan, perbaikan ya. Ya, salah wal islah ya, reformasi ya. Bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana menegakkan kesetaraan, bagaimana kebenaran. Nah, ini semuanya ya. Masya Allah itu ya. Jadi luar biasa. Nah, oleh karena itu ini tantangan kita, bagaimana kita betul-betul belajar dari masa lalu gitu ya. Bagaimana agama ini yang hakiki itu bisa memberikan satu solusi, terutama tentang akidah, tentang syariah dan tentang akhlak. Bagaimana kita itu mengenal apa tujuan hidup ini ya. Ya, bagaimana kita mengenal Allah, karena Allah itu unlimited, tidak kelihatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak diberitahu ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang kemudian salah menyembah ya, menyembah patung-patung, gambar-gambar ya, bahkan sekarang ini jahiliyah modern ya. Ya, menyembah harta, menyembah tahta, wanita dan macam-macam. Maka agama datang untuk memberikan satu perbaikan semuanya. Ya, jadi tentu di samping akidah, Tuhan juga dalam hal yang tertentu yaitu memberikan satu syariah, jalan ya, hukum, tapi hukum tentu yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip, bukan hal yang teknis ya. Nah, itu artinya seperti garansi jaminan keadilan, bagaimana itu yang kalau dahulu sebelum Islam datang itu perempuan itu menjadi kelas 2, bahkan juga ada kelompok-kelompok ya, yang ini yang ajam atau Arabi atau yang kulit merah, kulit putih, tapi Islam datang dengan suatu yang baru, yaitu yang jadi betul-betul memberikan satu reformasi besar-besaran yang sebelumnya wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin, yaitu sebelumnya memang banyak yang tersesat, banyak yang enggak benar, sehingga Allah memberikan bagaimana keadilan, kebaikan itu, bagaimana kita menyayangi orang yang miskin, bagaimana kita tegaknya kebaikan ini. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita. Ada syariah, tapi juga Rasulullah memberikan suatu yaitu bagaimana hubungan dengan alam semesta, hukum-hukum ini. Nah, tentu hukum-hukum ini yang kemudian dikembangkan oleh para mufassir ya, supaya bagaimana hidup ini lebih baik ya, baik dari segi lahir dan batin ya.
Nah, karena memang banyak sekali ya kalau kita tidak kemudian menerapkan ajaran-ajaran Islam itu, maka terjadilah satu penyimpangan, satu deviasi. Nah, tentu ini adalah tantangan kita semua ya. Maka kita sebagai penerusnya, sebagai umatnya harus berusaha untuk melanjutkan ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak meremehkan, Al-Quran, kita tidak pernah membaca Quran, nanti kita tanpa disadari kita sudah menyanyiakan Al-Quran itu sendiri ya. Nah tentu kita harus mengembangkan, dan siapa yang mengembangkan itu? Tentu yang paling utama adalah para ulama ya. Nah inilah begitu juga berbagai hukum-hukum yang ditimbulkan. Nah tentu itu ada penafsiran dalam penerapannya karena perubahan teknologi dan macam-macam ini semuanya, sehingga tapi kita harus punya prinsip ya, bahwa di tengah-tengah namanya wasatiyah, atau ada keadilan-keadilan yang tentu ukurannya dari waktu ke waktu terus mengalami suatu perubahan. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan suatu ijma', yaitu kita menyatukan pandangan para ulama-ulama. Jangan sampai antara sesuatu yang sifatnya qat'i, yang fix, dengan sesuatu yang sifatnya dhani, yang fleksibel dan relatif, itu bertabrakan. Nah, oleh itu kita perlu dalam aturan-aturan muamalah ya. Nah, itu tentu banyak sekali, tapi yang paling pokok hakikatnya agama itu memberikan satu jalan keluar ya, supaya kita ini dekat dengan Tuhan, supaya kita mengerti Tuhan, mengerti tanggung jawab, mengenai tugas-tugas ya, yaitu hakikatnya, dan bagaimana kita itu mensikapi kalau misalnya kita itu dalam hal keadaan kita mendapatkan karunia, kita harus bersyukur. Bagaimana kalau kita dapat ujian, ya kita harus bersabar. Maka disitulah agama ini betul-betul untuk semuanya, ya, tidak hanya untuk orang yang orang tertentu, tapi semuanya. Nah inilah syumuliyah, artinya komprehensitas Islam itu. Jadi memberikan nikmat dan lahir dan batin, tidak hanya lahir dan tidak hanya batin. Nah inilah, oleh itu tentu akan memberikan satu pandangan juga panduan kepada kita di saat kita menghadapi berbagai ujian ya, ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian? Nah, gitu kan, dengan agama itu memberikan bimbingan ya, bagaimana kita itu menjadi orang yang mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal orang lain, sehingga muamalah kita dengan Tuhan menjadi baik, muamalah kepada Tuhan. Begitu juga menghadapi berbagai ujian dunia ini, kita akan memiliki self-resilient, daya tahan yang luar biasa, tidak mudah putus asa, ya, begitu juga tidak mudah lupa diri. Kenapa? Karena dia tahu hakikat hidup ini, ya itu. Makanya orang yang beriman kepada Allah, maka dia selalu dalam keadaan baik, yaitu pada saat ditimpa sesuatu yang tidak enak, dia sabar. Pada saat ditimpa dengan yang enak, ya dia bersyukur. Nah, ini tidak mungkin kalau orang tidak memiliki suatu keimanan ya. Nah, oleh karena itu, inilah satu pilihan-pilihan ya yang sudah oleh Tuhan ya. Kita harus tetap ya. Pertama harus committed ya, punya tekad yang yang kuat untuk menyadari itu bahwa memang Allah itu memberikan satu tuntunan kepada kita, tapi masalah-masalah dunia, masalah-masalah kita yang oleh agama diberikan satu ruang untuk melakukan deliberation, yaitu musyawarah. Kita harus melakukan musyawarah ini, yaitu wasyawirhum fil amr. Nah, itulah oleh karena itu kita diharapkan terjadi satu ittihad, yaitu kekompakan ya, untuk menghadapi berbagai tantangan dunia ini. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini adalah atafarruq, yaitu perpecahan karena asobiyah, karena fanatisme, karena kesombongan, arogansi. Nah, inilah Bapak Ibu, nah ini yang harus kita upayakan bagaimana kita berusaha menjadi yang terbaik, dan tentu setelah kita menjadi yang terbaik, kita harus mengajak orang lain, tentu dengan mengajak dengan cara yang betul-betul bijak ya. Ya, itu dah, sehingga betul-betul Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keberagaman kita itu menjadi keberagaman yang baik ya. Nah, itu, dan kita kita oleh Allah dibimbing ya, dibuka ya, menjadi orang yang bijak ya,
sehingga dengan dicurahkan rahmat kepada kita mendapatkan sesuatu yang kita lupa, yang kita bodoh, kita menjadi paham ya, kita mengerti. Nah, oleh Allah ini jadi begitu pentingnya kita mohon kepada Allah supaya kita diberi pemahaman, karena memang kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Paham oleh agama. Oleh itu kita jangan lupa, di samping berikhtiar kita mohon kepada Allah, Allahumma faqihna fi dinina wa alimna ma yanfa'una, dan supaya ilmu yang kita tahu tentang agama ini bermanfaat. Nah, kalau tidak dipraktikkan, jadi Islam itu ada satu kesatuan yang utuh, tidak hanya sistem akidah, tapi juga ada syariah, tapi juga muamalah, ada akhlak. Nah, jangan sampai kita tuh akidahnya benar, tapi syariahnya nggak benar, muamalahnya nggak benar gitu loh. Nah, di Barat ya muamalahnya bagus, tapi akidahnya nggak bagus. Nah, ini Islam harus integrated. Nah, ini tentu tantangan kita semua ya. Ini nanti kita stop share dulu. Nah, saya melihat nanti mudah-mudahan ada sahabat saya dari Mesir itu yang Mustafa Abdurrahman nih. Beliau adalah wartawan senior Kompas yang menulis tentang mengapa terjadi keterpurukan negara-negara Arab ya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kepada kita ya, itu ya. Kenapa kita ini itu padahal Allah sudah berjanji, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Kamu akan unggul ya, tapi nyatanya nggak unggul ya. Jangan-jangan kita itu hanya berhenti kepada klaim-klaim ya. Nah, tentu ini saya berharap kepada Prof. Alwi yang karena beliau itu tidak hanya sebagai pemikir, tapi juga beliau ini adalah praktisi ya, juga menyelami di dua alam yang berbeda. Beliau itu juga ngajar di Timur Tengah, tapi juga mengajar di Amerika. Alhamdulillah, sekarang di Amerika menjadi the fastest growing religion in the world.